Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dengan NIM S1S1 20082. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma breadth first search dan depth first search. Di sini saya telah membuka modul yang telah dikirimkan. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, breadth first search. Breadth first search atau yang disingkat BFS adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Demikian seterusnya. Nah, jika digambarkan itu seperti ini. Dia melakukan pencarian dengan mengunjungi simpul secara pre-order. Jadi dia mengunjungi simpul A, lalu menyelesaikannya dengan yang bertetangga dengan simpul A, yaitu di sini yang B. Kemudian dia melanjutkan ke simpul C dan menyelesaikannya ke simpul yang bertetangga yang pada levelnya, yaitu D, E, F. Kemudian dia melanjutkan lagi ke simpul berikutnya, yaitu H, lalu ke G. Nah, kemudian berikutnya depth first search atau yang disingkat DFS. Algoritma depth first search yaitu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri suatu cabang pohon, satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam tiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node yang sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracing, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Nah, pada metode DFS, pada gambarnya seperti ini. Jadi dia menelusuri itu pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jadi dia menyelesaikan dulu yang paling kiri, lalu yang jika sudah tidak ada, maka dia lanjut ke kanan. Contohnya seperti ini. Pada simpul S dia ke pada node S dia ke node A, kemudian dia ke C. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang paling kiri, dia kemudian ke D. Nah, di D juga sudah tidak ada, dia kemudian naik kembali ke B. Nah, ke B juga seperti itu tadi. Dia melanjutkan pencariannya ke yang paling kiri, di sini E, kemudian ke H, kemudian baru ke G karena sudah tidak ada lagi. Nah, pada metode DFS ini pemakaian memori tidak banyak karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Selain itu, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Kemudian di sini bisa kita lihat keuntungan algoritma BFS, yaitu yang pertama tidak menemui jalan buntu. Yang kedua, jika ada satu solusi, maka breadth first search akan menemukannya. Dan jika didapat lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level ke n plus 1. Di sini bisa kita lihat keuntungan algoritma DFS. Yang pertama, membutuhkan memori yang relatif lebih kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang diterima. Nah, yang berikutnya, secara kebetulan metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi ruang keadaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di sini, jika solusi ditemukan maka tidak diperlukan proses backtracing, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Maka dari itu,
Secara kebetulan metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi ruang keadaan. Dan kemudian berikutnya itu kelemahan algoritma DFS, yaitu yang pertama memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Yang kedua yaitu hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Ini berbeda dengan BFS karena BFS dia itu mencari ke semua. Jika ada solusi maka brute search akan menemukannya, dan jika didapatkan lebih dari satu solusi maka solusi minimum akan ditemukan. Ini berbeda dengan DFS dikarenakan sudah dijelaskan pada DFS metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Kemudian berikutnya langsung saja kita praktekkan pada MATLAB. Kita masukkan source code yang telah diberikan pada modul ini. Langsung saja. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat sebuah matriks dari S, yaitu ada angka 1 sebanyak 4 kali dan angka 2 sebanyak 5 kali. Kemudian matriks dari T yaitu 3, 5, 4, 2, 6, 10, 7, 9, 8. Matriks pada S ini merupakan nilai awal yang bisa kita lihat pada figur ini seperti ini. Jadi dan T ini sebagai rekannya. Jadi bisa kita lihat 1 memiliki anakan yaitu 3, 5, 4, 2. 3, 5, 4, 2 dan 2 memiliki anakan yaitu 6, 10, 7, 9, 8 yang berada pada level yang sama. Kemudian lanjut di sini ada bab search 3,2, yaitu kita memulai dari titik 2. Kemudian berikutnya di sini bisa kita lihat dari figur. Bisa kita lihat dari figur di sini pencarian dengan metode web search, yaitu pencarian yang dimulai dari yang pada tetangga yang sama, lalu lanjut ke level berikutnya dan menyelesaikan dengan tetangga pada tetangga yang sama juga. Bisa kita lihat di sini 2, dia pertama itu naik ke 1, kemudian dia menyelesaikan 6, 7, 8, 9, 10 pada tetangga yang sama. Kemudian dia naik kembali di 3, lalu menyelesaikan pada tetangga yang sama juga. Bisa kita ganti di sini. Kita coba ganti di sini 3,4. Nah, bisa kita lihat di sini yang sudah saya bilang, yang sudah saya jelaskan tadi, pada web search dia melakukan pencarian pada tetangga yang sama dulu, yang bertetangga, kemudian dia melanjutkan ke level yang berikutnya. Nah, di sini 4. Pertama dia ke 1 dulu, kemudian dia menyelesaikan pada level yang sama dengan 4,
yaitu 2, 3, dan 5. Kemudian dia turun ke 6 dan menyelesaikan pada level yang sama, yaitu 7, 8, 9, dan 10. Itu dia dari web search. Nah, kemudian berikutnya contoh salur dari DFS, Dev Search. Di sini langsung diganti saja Dev Search. Dev Search. Nah, seperti yang kita tahu, pada Dev Search dia berbeda dengan Web Search. Pada Dev Search dia mencari pada level yang terdalam dulu. Setelah menyelesaikan pada level yang terdalam, kemudian dia naik lagi, lalu dia menyelesaikan pada level yang terdalam lagi. Nah, di sini kita lihat G,2. Pertama dia naik ke 1, kemudian dia menyelesaikan level yang terdalam di 3, kemudian 4, 5. Karena di 3 tidak memiliki level yang terdalam, dia menyelesaikan di 4, 5, lalu dia turun lagi di 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini bisa coba yang di 4. Nah, pada 4 dia kembali ke 1, kemudian dia ke 2. Nah, di sini seperti yang saya sudah bilang tadi, dia menyelesaikan ke level yang terdalam dulu. Jadi dia ke 6 dulu. Dia ke 6, lalu ke 7, 8, 9, dan 10. Kemudian dia naik kembali ke 3 dan 5. Kurang lebih seperti itu pada DF Search. Berikutnya BF Search, contoh soal BFS Deep Graph. Kita ikuti dulu. Empat, 5. Lima, 6, 7, 4, 4. Di sini kita bahas jadi di graf. Langsung sekitaran. Nah, kita lihat di sini figur pada deep graph dari web search. Ini berbeda dari yang tadi. Pada deep graph dia memiliki alur atau arah panah di sini. Pertama itu G,4. Di sini bisa kita lihat seperti yang sudah bilang tadi,
dia menyelesaikan pada level yang sama terlebih dahulu. Di sini dari 4 dia ke 1, dulu, yang merupakan awalan dari nodenya itu 1, kemudian dia ke 2, lalu ke 5. Dia menyelesaikan pada level yang sama. Coba ganti ini. Nah, dari G,6 di sini bisa kita lihat dia menyelesaikan pada level yang sama terlebih dahulu, yaitu 4, kemudian dia ke 1, lalu dia menyelesaikan node yang bertetangga pada 1, yaitu 2, lalu 5. Berikutnya kita coba pada depth search. Di sini depth search 3,2. Di sini cuma ada 2 lalu ke 5. Karena pada depth search dia mencari pada level yang terdalam dulu, lalu menyelesaikannya, kemudian dia kalau sudah tidak ada baru dia mencari pada level yang sama. Nah, di sini karena sudah tidak ada lagi level yang terdalam, dia menyelesaikan pada level yang sama, yaitu 5, 2, lalu dia ke 5. Kita coba 4. Nah, di sini bisa kita lihat dia ke 4, dari 4 dia ke awalan 1, kemudian dia ke 2, lalu dia ke 5. Seperti yang sudah dikatakan tadi, dikatakan sebelumnya, pada depth search dia mencari pada level yang terdalam terlebih dahulu. Jika sudah tidak ada, maka dia mencari pada level yang sama. Di sini turunkan dari web search. Di sini web search juga sama, karena di sini sudah tidak ada level yang terdalam lagi di sini. Jadi sehingga depth search bisa sama seperti web search. Coba kita ganti titiknya menjadi 3, G, coba G,1. Nah, kalau pada web search tadi dia mencari pada level yang sama terlebih dahulu, kemudian dia lanjut ke level berikutnya. Jadi dia urutannya yaitu dia ke 1, 2, kemudian dia ke 4, lalu ke 5. Dia menyelesaikan pada level yang sama terlebih dahulu. Bisa kita lihat kalau kita ganti ke depth search. Di sini berbeda. Pada depth search dia dari 1 ke 2, kemudian ke 5,
Lalu keempat, karena pada research dia itu mencari pada level yang terlebih dahulu, kemudian dia melanjutkan pada level yang sama. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya jelaskan dari yang saya tahu. Sekian dan terima kasih.